A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan selalu puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dan terlupa pula sholawat beserta salam mari kita curahkan selalu kepada baginda alam kita, Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad, pada sahabatnya, umatnya, dan juga tabiin tabiatnya. Dan terlupa pula kepada owner PT Syariah Mobilindo saya hormati, dan terlupa pula kepada seluruh karyawan karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya, dilancarkan selalu rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita bertetapan pada tanggal 1 Muharram. Ya udah ganti lagi nih. Ya, tahun cepat, ya begitu cepat tahun bulan-bulan Islam, ya bentar lagi kita Ramadan lagi, ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Ula, seperti sekarang ya di bawah ya sekarang. Ini namakan tahun baru Hijri, ya tahun baru Islam, ya. Ya, tahun baru kita bukan tahun baru Masehi, benar apa kagak? Ya, ya bukan Masehi tapi Hijri ya. Dimeriahin ya, bukan hanya kita tahun baruan ya Masehi, tahun baru Hijriah kita buka lagi buku kita, ya buku amal baik kita bersihkan lagi ya sama Allah, dibersihkan lagi yang dosa yang lalu, ya semoga kita bisa diampuni oleh Allah ya, tahun-tahun lalu ya, buka lagi buku kita di tahun Hijriah ke depan gitu ya. Jadi itu pembukaannya aja ya. Kita lanjut ya. Tema kali ini tentang tetap sederhana meski jadi pemimpin dunia. Apa pemimpin dunia? Ya, pemimpin dunia, pemimpin keluarga, ya presiden, ya pemerintah segala macam semuanya. Betul. Kepemimpinan, karena kepemimpinan itu yang paling dituntut ya di hari yaumul akhir nanti ya. Kita laki-laki ya, suami istri ya, ataupun punya tugas ya, yang menjadi pemimpin bakal dituntut di akhirat nanti. Gimana anak gimana didikannya ya, gimana gimana anak murid-muridnya, contohnya lah guru gitu, itu bakal dihisab ya, bakal dituntut ya, yang paling tuntut nanti nih. Apalagi orang tua kita yang ngajarin kita, misalkan yang kagak benar ya, nggak kita belajarin tapi kita masih tetap aja ya bakal dituntut. Apalagi punya anak perempuan tuh ya, paling ngeri ya, paling banyak tuntutannya kita. Karena ada suatu khalifah namanya Abu Bakar ya, beliau sekarang ya, beliau pun berkata tidak apa lagi nih, suatu kisah Abu Bakar lah ya, zaman Nabi Muhammad ya, beliau zamannya Nabi ya biasa menerima suatu ya hasil pangan hewan ya, ataupun susu ya, susu untuk penduduk desa. Lalu ketika beliau telah menjabat jadi khalifah, kan ada khalifah Abu Bakar, ada khalifah ganti-ganti ya, khalifah Abu Bakar Siddiq ya, Utsman bin Affan, banyak gitu. Ada seorang wanita berkata gini ya, sekarang Abu Bakar nggak lagi memerah susu kambing ya, karena udah jadi khalifah gitu. Lalu mendengar itu Abu Bakar, enggak ya, bahkan aku akan tetap ya menerima jasa ya memerah kambing ya, jadi kagak gengsian lah, berharap ya jabatannya ini adalah sandangnya sekarang ya, sama sekali enggak mengubah kebiasaannya dulu ya. Karena banyak sekarang pemimpin yang udah tinggi jabatannya ya, yang udah di atas kagak mau ngolah yang udah pernah dia olah. Bener nggak? Ya, gengsi, gue gengsi, udah jadi kayak gini, ngapain amat gue kayak gini ya. Aduh, ya banyak ya gitu.
Jadi Abu Bakar terus ya ngelakuin ya apa yang sebelum beliau menjadi khalifah gitu. Jadi memerah kambing ya, apalah ternak, gembala zaman dulu mah ya gitu. Lalu jika penduduknya ya pengen ya hasil pangannya itu ya hingga berbuih, maka Abu Bakar menjauhkan dari kambing-kambing yang berbuih gitu. Lalu sebaliknya, jika si penduduk ya pengen susu yang diperah nggak ada buihnya ya, Abu Bakar bakal ngedeketin dengan kambing-kambing tersebut. Jadi pekerjaan yang kita lakukan sebelum kita menjadi pemimpin yang tinggi ya nggak apa-apa kita lakuin ya, kita nggak usah gengsi gitu ya, jangan sampai ya kita sombong ya, apalagi pemimpinan kita udah gede ya, yang punya gelar, yang punya jabatan dimanapun ya, kapanpun itu jangan sampai kita sombong ya, hati kita sombong ya, tinggi hati ya, kagak mau lihat yang di bawah gitu ya. Karena Rasulullah pernah berkata, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abadan bi'afwin illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Tidaklah suatu ya sedekah kita ya mengurangi banyaknya harta, lalu tidaklah Allah itu menambahkan seseorang akan sifat pengampunannya, melainkan akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri mengharapkan keridhaan Allah, melainkan akan diangkat pula derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Merendahkan diri kita ya yang sudah punya jabatan itu akan diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak mulia apalagi ya, attitude kita jaga itu akan diangkat oleh Allah derajatnya ya, bakal dipandang baik oleh seseorang ya, karena sombong pun bakal diomongin, bakal digibahin, bener nggak? Kalau kita rendah hati ya, kita nggak punya jabatan, kita nggak punya ini apa itu ya, pasti bakal oh ya yang mandang kita itu bakal derajatnya diangkat oleh Allah ya. Contohnya ahlul Quran ya, para ulama ya, gimana ahlul Quran ya diangkat derajatnya oleh Allah oleh apa? Punya anak murid gitu, anak murid yang contohnya santri-santri lah gitu. Dan juga ya khalifah Rasulullah ya, jabatan yang disandangnya bukan jabatan biasa ya, karena memimpin seluruh kaum muslimin ya, lalu apalagi panglima tempur ya, dengan dan melawan kesombongannya kaum Romawi gitu, sampai meluluh ya lantakan suatu keadilan ya gimana gitu ya. Mudah-mudahan ya negara kita yang lagi genting ini ya, yang lagi banyak provokasi ya, semoga menjadi lebih baik lagi, NKRI kita jadi maju lagi ya, semua kaum muslimin ya kita saling mendoakan ya, karena kita tinggal di negara ini ya gitu. Mungkin itu aja, semoga tahun baru hijrah ini membuka semua bubuk amalan kita yang baik, soleh, dan juga makin banyak tambah pahala kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.